untuk pencitraan kurang baik. Pencitraan. Pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan terima kasih, selamat datang sambil menyapa para narasumber. Dari ujung kanan Bung Hutasin Ababan, kemarin dan sampai sekarang masih berafiliasi nomor 3 ya katanya. Tapi beliau adalah seorang aktivis profesional sekaligus profesional aktivis. Saya kenal sejak mahasiswa di ITB, ketemu di Washington tahun 93-94, kemudian sempat menjadi tokoh yang sangat disorot. Masih ingat ada Executive on the Move pada tahun 94 awal. Beliau terpilih sebagai tokoh muda yang dianggap punya potensi ke depan. Kemudian Mbak Neni Nurhayati yang bergerak dalam bidang menjaga demokrasi, menjaga elektoral, menjaga keadaban sipil untuk berdemokrasi. Sebelahnya saya persis Mas Heru Dewanto, sama aktivis profesional aktivis, seorang insinyur, pernah jadi ketua insinyur Persatuan Insinyur Indonesia, pernah satu alma mater di Indika. Sekarang masih sekretaris eksekutif tim 03 kalau tidak salah. Yang sebentar lagi mungkin kita sama-sama akan pensiun dan kembali ke habitat normal. Kemudian sebelah kanan saya Mas Amin tadi disebutkan oleh Jul, Amin Subekti. Beliau adalah pemimpin dari tim risetnya 01, ada Mas Widya di sana, ada teman-teman muda-muda di belakang. Saya teman-teman tahu bahwa bagian dari 01, tapi hari ini kami sepakat untuk pelan-pelan secara bertahap itu meninggalkan sekat-sekat itu, kemudian kembali pada menjadi bagian masyarakat yang terus menyuarakan pentingnya menjaga demokrasi. Saya sejak kampanye pun sudah mengatakan kita punya 2 track. Track 1 elektoral yang terus berjuang pada poskonya masing-masing, yang ini akan selesai pada waktunya sesuai dengan kalender KPU. Tapi yang track yang lebih panjang adalah bagaimana kita menjaga demokrasi, yang kelihatannya kalau tidak ada perubahan suasana, hari ini akan terus terancam situasi, dan karena itu kita berkewajiban untuk terus menjaga sehatnya demokrasi. Di depan ada tentu teman-teman media, terima kasih terus menyertai diskursus publik. Kemudian ada beberapa rekan yang ada Bang Sahrin, ada Mas Bayu, ada Noki dan kawan-kawan. Teman sekalian, menurut saya ada pertanda baik di antara hal-hal yang terus-menerus mendera kita, hal negatif yang mendera kita, tapi kita muncul suasana baik, yaitu mulai munculnya berbagai forum yang memberikan pesan merajut kembali elemen-elemen yang masih ingin menjaga kewarasan, menjaga kepatutan, menjaga etik, menjaga moral dalam menjaga negara kita. Dan forum-forum itu diisi oleh orang dari berbagai warna, yang kemarin berkompetisi sekarang duduk lagi bersama-sama. Yang tadinya di tengah tetap di tengah, yang di kiri ke tengah, yang di kanan ke tengah. Itu tanda baik, artinya ada kesadaran bersama bahwa ya elektoral itu musiman saja. Sesudah itu kita harus kembali pada hidup normal, yang mau tidak mau harus membicarakan soal-soal publik bersama-sama. Tentu saja para kontestan terus berjuang mendapatkan haknya secara adil, mudah-mudahan. Tapi kalau boleh menerawang agak maju sedikit, kelihatannya kita harus menerima kenyataan bahwa catatan-catatan yang terlalu banyak selama pemilu itu ya akan menjadi catatan, tapi tidak merubah cara
bagaimana otoritas itu mengelola pemilu ini. Kemarin dalam sidang paripurna pertama, masa sidang sekarang ini pengantarnya sangat menarik. Dikatakan bahwa pemilu sudah selesai oleh pimpinan sidang, kemudian sebaiknya siapapun harus menerima hasil. Padahal pemilu belum lagi usai. Itu jadi suasana batin bahwa seolah-olah pemilu sudah selesai, diungkapkan terus-menerus sambil diminta melupakan catatan-catatan besar. Tentu saja kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Tapi dalam batas-batas cara-cara yang konstitusional dan terus menjaga keadaban. Nah, hari ini ada satu tulisan sangat menarik, sengaja saya bacain. Ini kelihatan umurnya kan, masih bawa koran. Kalau sekarang nggak bawa koran lagi, tapi saya bawa koran kemana-mana. Judulnya Ambruknya Keadaban Publik Kita. Yang menulis Dr. Yanuar Nugroho, dosen STF Driakara, dan juga periset di berbagai tempat. Pernah bekerja sebagai deputi KSP di masa Pak Jokowi pertama. Pengantarnya menarik. Merenungkan yang terjadi hari-hari ini, kita tahu satu perkara tengah berlangsung di depan mata. Titik 2, ambruknya keadaban publik kita. Padahal ia adalah fondasi bangsa itu. Di sini diceritakan betapa rangkaian-rangkaian yang sifatnya itu rangkaian-rangkaian event yang sifatnya itu meruntuhkan, melemahkan instrumen kontrol, check and balance terjadi terus-menerus, termasuk KPK dilemahkan, bagaimana undang-undang omnibus law digagas dan sebagainya, sampai ujungnya adalah kecemasan soal menggunakan MK ternyata terjadi juga. Bahkan belum berhenti di situ, terus-menerus terjadi hal-hal yang memang membuat publik menjadi ini mau dibawa ke arah mana, kira-kira gitu. Pesan dari tulisan ini adalah bahwa kita sebagai masyarakat yang terdidik tidak boleh melepaskan diri dari tugas-tugas menjaga keadaban itu. Jadi yang pertama yang disarankan oleh Mas Yanuar adalah kita ini terlanjur menjadi, tanda kutip terlanjur menjadi masyarakat yang dididik dengan baik, yang modalnya adalah rasionalitas, modalnya adalah etik, modalnya adalah moral. Karena itu mesti dipegang terus-menerus, dan dialog semacam ini insya Allah akan menjadi sarana untuk menjaga keadaban itu. Kita berdialog dengan gagasan, dialog dengan pengalaman. Nah, hari ini saya sangat terhormat karena digiringkan saya adalah pelaku sejarah dari proses politik ini yang kebetulan punya pengalaman di teknokrasi, punya pengalaman di bisnis, kemudian masuk ke dunia politik, dan mungkin masing-masing dari mereka akan kembali pada dunia masing-masing, tapi tentu punya perspektif bagaimana mereka melihat proses pemerintahan. Kami ingin mengundang melalui moderator nanti supaya masing-masing berbagi cerita. Tapi poin terakhir yang saya sampaikan pada pembukaan ini adalah it is leadership does matter. Ujungnya adalah bagaimana pemimpin itu mengurus institusinya, apalagi institusi negara. Jadi kita sebetulnya perjalanan 28 tahun itu sedang mengalami kenaikan terus-menerus dari banyak sisi, tapi dilalahnya pada periode ini ketemu pemimpin yang seperti tidak tahan untuk mengacaukan berbagai tatanan-tatanan, dan kita tidak tahu ke arah mana bangsa ini bergerak. Tapi kembali karena itu poinnya IP tadi, bahwa kita ingin kembalikan ke dalam track, kepada track, dan tugas kita semua adalah menjaga kepemimpinan moral bersama-sama. Bagi kita semua, bagi kami di IHN, kepemimpinan tidak ada urusan dengan posisi maupun jabatan, tapi kepemimpinan adalah peran, kepemimpinan adalah perilaku, kepemimpinan adalah values. Jadi meskipun mungkin di antara teman-teman tidak masuk dalam struktur apakah pemerintahan, apakah bisnis atau BUMN, tapi your behavior, nilai-nilai Anda semua, nilai kita semua akan tetap menentukan bagaimana jalannya masyarakat ini. Dan insya Allah siang ini sampai sore kita akan mendengar rekan-rekan semua sharing pandangan
pengalaman dan juga harapan masing-masing tentang jalannya bangsa ini ke depan. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.